Halo guys, welcome to my channel. Kembali ke channel aku Rian Tarot. Hari ini aku mau bukain kartu buat kalian. Sebelum aku bukain, aku menyapa kalian semua. Semoga kabarnya kalian sehat-sehat selalu, baik selalu, bahagia selalu juga, dan alam semesta memberkati selalu ya. Hari ini temanya mungkin agak sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Aku bukain untuk kalian yang mungkin selama ini aku jarang online ya, maksudnya jarang bikin video karena banyak klien yang mungkin lebih banyak reading private ya, jadi aku lebih fokusin ke situ dulu. Aku simpulkan banyak banget yang diantara kalian para cewek cowok itu selalu gagal dalam hal percintaan gitu ya. Aku pengen bukain deh di sini kenapa sih alasan kalian itu sering banget gagal dan dibohongin gitu ya. Oke, ini ada tiga kartu ya. Kalian bisa pilih salah satunya. Oke, ini kartu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, geser dulu yang dua. Maaf, tiga. Oke, aku bukain ya. Kira-kira alasan kenapa sih kamu tuh suka dibohongin atau maksudnya suka sakitin deh sama pria atau wanita yang mungkin selama ini berhubungan sama kamu gitu ya. Alasan kamu selalu gagal deh intinya gitu. Di sini sih ada Eight of Pentacles, ada The Sun. Oke. Aku ngerasa di sini mungkin kamu tuh orangnya tuh terlalu sering berkorban soal uang, soal materi gitu ya. Aduh, kameranya blur. Kalau dari nomor kartu satu ini, kamu tuh kayaknya lebih sering berbaik hati atau lebih sering ngasih-ngasih. Kayak misalkan kalian jalan nih ya, ngedate gitu, kamu yang lebih sering ngebayarin gitu. Mungkin kalau kamu cowok ini wajar ya, kamu ngebayarin ceweknya itu wajar gitu. Tapi kalau ini cewek mungkin ini kurang kurang tepat gitu. Kalau memang kamu sering-sering ngebayarin gitu, itu akan membuat kebiasaan buruk gitu ya buat hubungan kalian. Aku sih ngerasa di sini jadinya tuh kamu dimanfaatin sama pasangan kamu gitu. Ini alasan yang masuk akal juga sih kenapa kamu suka dibohongin gitu ya. Karena kan pria atau wanita yang deketin kamu yang tadinya mungkin nggak mau harta kamu, jatuhnya dia memanfaatkan harta kamu gitu dan kebaikan-kebaikan kamu tuh orangnya tuh gampang banget terhanyut ya dalam perasaan, dalam cinta gitu, dan gampang bapernya gitu ya. Ini alasan-alasan kamu yang istilahnya bikin kamu tuh jatuh jatuh terus ke lubang yang sama gitu ya. Sebenarnya ini nggak sehat ya, itu akan membuat kamu selalu gagal terus ya. Karena banyak pria yang atau wanita yang datang ke kamu itu nggak yang benar-benar tulus gitu ya, entah mungkin hanya sekedar main-main untuk uang kamu aja gitu. Karena aku sih ngerasa daya tarik kamu memang ada sebenarnya, cuman kebaikan kamu ini yang besar ya, membuat kamu tuh disukai banyak orang. Nah, kebaikan-kebaikan ini kamu kadang salah menempatkannya gitu, saat mungkin kamu ngerasa nggak tegaan gitu, ngerasa kayaknya kok dia kayaknya butuh bantuan, kamu bantu tanpa tanpa toleransi gitu ya. Jadi aku sih ngerasa untuk nomor pertama ini mungkin kamu sering gagal itu karena kamu terlalu sering ngasih uang ya, yang berkaitan sama uang. Kamu selalu kayak memberikan hal-hal kebaikan ke manusia lainnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu, kamu baik ke sama manusia itu bagus. Cuma kalau terlalu berlebihan kan jatuhnya kamu akan menjadi orang yang naif banget ya, dan akan dibohongi terus-terusan gitu ya. Di sini aku bukain untuk kartu kira-kira jodoh yang tepat buat kamu tuh seperti apa kalau kamunya orangnya kayak gini gitu ya. Oke, di sini ada Ace of Cup, ada The Emperor, oke, dan Page of Cup. Kalau aku sih ngeliat di sini jodoh yang baik buat kamu, pasangan yang tepat buat kamu dengan tipe yang seperti ini. Kamu tuh penting untuk menemukan pria yang atau wanita ya yang bisa mengimbangi kamu ya, entah mungkin dari segi ekonominya gitu, kebaikannya juga gitu. Kamu jangan menemukan pria atau wanita yang agak nakal gitu, karena kalau kamu ketemu sama yang agak-agak nakal kayak gitu, kamu akan terjerumus gitu ya, kamu akan sering dimanfaatkan gitu. Jadi aku sih ngerasa di sini kamu harus menemukan orang yang dewasa ya, sefrekuensi juga sama kamu, entah mungkin dari sosialnya, pendidikannya gitu ya, atau memang mungkin dia mesti bekerja juga gitu. Karena aku sih ngerasa kamu perlu untuk menemukan pria atau wanita, maksudnya pria yang bertanggung jawab ya, dan wanita yang istilahnya bisa membuat kamu tuh lebih dihargain gitu. Jadi jangan asal gitu ya. Karena aku sih ngerasa mungkin kamu kadang suka nggak tegaan, suka gampang respon, atau kamu bukan gampang respon sih, tapi lebih kayak kamu tuh welcome gitu ya, ke semua orang itu welcome gitu. Sebenarnya nggak apa-apa welcome, cuma tipe-tipe pria yang cocok
atau wanita yang cocok buat kamu itu adalah orang-orang yang punya value, punya nilai yang istilahnya pria atau wanitanya tuh nggak terlalu pendiam banget gitu ya. Maksudnya nggak pendiam tapi nggak terbuka banget gitu, itu cocok buat kamu juga gitu, supaya mengimbangi kamu juga, yang nggak tertutup ya. Dan aku sih ngerasa di sini jangan yang kayak suka-suka nongkrong gitu ya, karena itu kan ngebawa ke kamu juga nantinya gitu. Atau pria yang suka main-main sama teman-temannya ya, kayak punya klub-klub seperti itu, mendingan kurangin gitu, karena kamu nggak terlalu cocok sama pria atau wanita yang seperti itu gitu, karena kamu orangnya agak kalem ya. Kalau kamu berjumpa sama orang yang seperti ini, cenderung kamu akan mengikutinya dan kamu susah mengimbanginya gitu. Saat kamu susah mengimbanginya, kamu akan berkorban buat dia, akhirnya kamu akan memberikan terlalu banyak buat dia, itu nggak bagus gitu ya. Jadi intinya kamu harus mencari seseorang yang istilahnya value-nya di atas kamu ya, dari kedewasaannya. Lingkungan juga pengaruh ya, kamu cari lingkungan yang mungkin dari sosial yang lumayan gitu ya, supaya kamu nggak dimanfaatkan lagi gitu. Dan jangan asal-asal nyari kenalan deh kayak gitu, karena kalau kamu ngasal-ngasal nyari kenalan gitu, itu akan membuat kamu jadi kayak ketemu sama itu lagi gitu. Jadi memang harus dari akarnya diperbaiki lah kayak gitu ya. Ini untuk kartu yang pertama ya, aku bukain untuk yang kartu yang kedua. Ribet ya. Sini ada Knight of Pentacles, ada Fool, Wheel of Fortune. Oke. Kalau untuk kartu yang kedua, alasan kamu sering gagal gitu ya dalam menjalani hubungan, sebenarnya aku rasa kamu orangnya terlalu gampang ekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Jadi kamu kalau misalkan keinginan tuh kayaknya tinggi gitu, kamu selalu berangan-angan gitu, kayak istilahnya dia belum terlalu serius sama kamu gitu ya, belum mencapai ke tahap selanjutnya, tapi kamu kayaknya udah mikirnya tuh jauh banget gitu. Kayak misalkan kalian masih baru PDKT gitu, dan kamu tuh orangnya tuh ngerasa oh dia kayaknya mau suka sama aku deh, dia kayaknya suka sama aku deh, padahal sebenarnya belum ke situ gitu. Atau mungkin kalian udah saling berdekatan, udah pacaran, tapi memang di sini mungkin dia mau fokus nyari uang atau gimana gitu ya, atau memang dia masih belum siap secara mental untuk menikah gitu, tapi kamu mikirnya udah jauh banget gitu ya. Itu membuat kamu sama dia susah bersamanya. Nah ini, kamu terlalu ekspektasi terlalu tinggi, itu jangan juga gitu, jadi gampang bapernya juga gitu ya. Dan aku sih ngerasa kamu juga orangnya agak manja ya, jadi kalau memang manja nggak apa-apa, tapi jangan over manja juga gitu. Dan protektif sih, protektif, posesif gitu. Jadi kamu tuh kadang memimpikan hal-hal yang indah-indah terus dalam hubungan, kayak mungkin kamu mencontoh dari film gitu ya, atau dari sinetron, atau dari drama Korea lah atau apa gitu. Itu membuat kamu jadi kayak berasumsinya tuh, oh pria tuh harus kayak gini, ah wanita harus kayak begini gitu. Jadi nggak ketemu logikanya gitu ya. Itu kamu sama pasangan kamu jadi kayak jomplang gitu ya, kamu mau ke kanan dia mau ke kiri, karena memang kamu pikirannya kemana, maksudnya hati kamu mau kemana-mana gitu, tapi si pria itu lebih kayak mikirin pakai hati ya, sebaliknya gitu ya. Aku sih ngerasa itu yang membuat kamu suka gagal gitu. Jadi uh, kamu susah dipahaminya ya, kamu susah dipahaminya gitu. Mungkin kamu juga gampang marah, sensitifan gitu ya. Terus hal-hal kecil ya, maksudnya masalah kecil kamu gede-gedein gitu. Terus kamu orangnya suka berpikir negatif thinking gitu ya, belum gimana-gimana kamu udah over, kayak misalkan dia chattingan gitu sama cewek lain atau chattingan sama cowok lain, padahal tuh temennya, tapi kamu udah kayak marah-marah gitu ya, padahal kamu nggak tahu isi chattingnya seperti apa misal gitu. Atau pacar kamu tuh sibuk banget kayak main handphone terus gitu, terus kamu kayak ngomel-ngomel, itu sebenarnya juga nggak terlalu bagus, kecuali kamu tahu alasan dia apa gitu. Kalau memang alasan dia memang chattingan sama cewek lain atau sama cowok lain itu berkaitan kayak bercanda-bercandaan gitu, itu baru kamu tegur. Tapi kalau memang di sini enggak ke situ ke arahnya gitu ya, jadi santai aja, woles aja gitu. Jadi aku rasa untuk kartu yang kedua ini kamu lebih kayak gampang kebawa emosi sih, gampang meledak-meledak, mood kamu juga nggak bagus gitu ya. Jadi itu membuat kamu sering gagal, mesti diperbaiki sih mood kamu ini. Mood kamu tuh mood swing banget gitu, jadi gampang berubah-berubahnya gitu. Dan aku sih ngerasa itu yang membuat kamu jadi kayak orang yang kayak istilahnya orang bodoh juga. Maksudnya bodoh dalam arti sebenarnya hubungan kamu sehat-sehat aja nih gitu, tapi kenapa sih kamu nyari-nyari masalah sendiri gitu ya. Hubungan kamu tuh udah adem-adem aja, tapi kenapa sih kamu kayak nyari-nyari masalah sendiri gitu. Itu sebenarnya yang jadi konfliknya gitu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini akan susah bertahan atau mempertahankan hubungan. Pria atau wanita yang mendampingi kamu
itu akan muak nantinya gitu ya. Jadi memang kamu harus benar-benar mengurangi overthinkingnya, terus insecure kamu juga harus dikurangi lah gitu. Jadi kamu harus percaya diri lah sama diri kamu sendiri. Kadang kalau kamu terlalu cemburu juga kan jatuhnya kamu kayak nggak percaya sama pasangan kamu, dan kamu kayak nggak percaya sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke, kira-kira jodoh atau pasangan yang tepat buat kamu seperti apa ya? Bukan ya. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands ada King of Swords yang kebalik, sama Knight of Wands kebalik juga. Aku sih ngerasa kalau lihat dari kartunya ya, yang pasangan cocok buat kamu itu orang yang sabar banget ya, orang yang bisa legowo nerima kamu apa adanya, dan memang mengenal diri kamu gitu, mengenal diri kamu tuh apa adanya gitu. Karena aku rasa kalau dia nggak mengenal kamu banget gitu ya, ya mungkin dia bakal berpikir nih cewek memuakan, nih cowok memuakan gitu. Karena aku ngerasa sih di sini dia perlu tahu kenapa kamu seperti ini gitu. Entah mungkin kamu trauma, entah mungkin kamu memang diri kamu memang seperti itu karakternya gitu. Jadi istilahnya pria yang cocok buat kamu tuh pria yang memang benar-benar mandiri, dewasa ya, memahami kamu. Terus dia punya sudut pandang itu yang berbeda-beda gitu. Maksudnya kamu kayak gini, oh berarti sudut pandangnya seperti ini. Jadi dia bisa memahami kamu gitu. Jadi kalau cowoknya juga mut-mutan juga nggak cocok buat kamu gitu. Yang ada kamu berantem terus ya. Mungkin kamu sering ketemu sama cowok juga yang emosian juga, nggak cocok gitu. Jadi kamu nggak cocok sama pria yang moodnya juga jelek gitu. Maksudnya mut-mutan seperti kamu juga itu nggak akan berjalan gitu. Karena aku ngerasa di sini kamu juga perlu pria yang nggak yang nuntut kamu ya, nggak yang istilahnya marah-marahin kamu terus-terusan juga gitu. Maksudnya pria ini santai gitu dan bisa menerima masukan kamu juga. Dan aku juga ngerasa di sini pria yang memang baik buat kamu juga, yang cocok buat kamu tuh pria yang nggak punya teman lawan jenis yang banyak gitu ya. Misalkan kamu berhubungan sama pria ya, teman wanitanya nggak banyak lah gitu. Misalkan kamu pacaran sama cewek gitu ya, teman cowoknya juga dikit gitu. Karena aku rasa itu yang membuat kamu jadi kayak marah-marah terus dengan adanya uh, lawan jenis ya. Jadi kamu harus cocok, maksudnya kamu cocoknya itu ketika menjalani hubungan sama orang yang nggak punya teman lawan jenis yang banyak gitu ya. Karena itu akan membuat kamu jadi lebih adem gitu, dan mungkin akan lebih fokus ke kerjaan juga, cocok juga buat kamu. Karena aku rasa pekerja keras juga pas buat kamu, dan memang orangnya itu humoris ya, lucu, terus bisa mencairkan suasana hati kamu juga gitu. Dan ya paling penting penyabar sih ya, karena orang sabar itu kan susah, sekarang tuh susah banget nyarinya gitu. Kebanyakan juga ketika kamu marah-marah ikutan marah juga gitu, karena kamu orangnya tuh susah di kasih taunya. Kamu lebih kayak menekan pasangan kamu, sehingga pasangan kamu jadi kayak kesel sendiri gitu ya. Intinya sih kamu harus menemukan orang yang memang frekuensi psikolognya, maksudnya kayak hatinya dia, mentalnya dia itu lebih lebih tinggi dibandingin kamu gitu. Kalau kamu mungkin istilahnya masih kekanak-kanakan, belum dewasa, ya cari yang lebih dewasa lah kayak gitu ya. Oke, aku lanjut bukain nomor 3 ya. Kira yang membuat kamu sering gagal ya. Sini ada Eight of Cup, Knight of Pentacle, ada Judgment. Oke. Sebenarnya kalau aku rasa di sini kamu tuh sebenarnya sering gagal itu karena kamu selalu mungkin kayak ngebanding-bandingin mantan kamu atau masa lalu kamu, atau kamu yang gak punya mantan mungkin kamu kayaknya ngebanding-bandingin soal kehidupan orang tua kamu ya. Jadi kamu tuh kayak ada trauma gitu, trauma di masa lalu yang berkaitan sama keluarga kamu. Misalkan orang tua kamu cerai gitu ya, atau memang saya kamu menilai orang lain lah, orang lain yang mungkin sering putus nyambung atau cerai gitu. Jadi kamu tuh kayak seolah-olah trauma gitu. Rasa trauma itu membuat kamu tuh tertutup. Kamu jadi pribadi yang tertutup, kamu pribadi yang istilahnya nggak bisa ditebak sama pasangan kamu gitu. Tipe-tipe kamu seperti ini tuh sering disakitin sama pria karena kamu memang nggak terbuka gitu. Jadi kamu tuh orangnya flat gitu-gitu aja, kamu pengen zonanya yang aman aja gitu ya. Namanya hubungan kan perlu kayak ada istilahnya perubahan emosional ya. Kayak misalkan pasangan kamu kayak butuh diperhatiin, pasangan kamu juga perlu kayak kamu cemburuin. Nah ini kebalikan dari nomor yang kedua. Kalau ini dia tuh kayaknya bodoh amat gitu ya, kamu tuh orangnya nggak terlalu peduli banget gitu, dia mau kayak gimana silahkan kayak gitu ya. Jadi kalau kalian menjalin hubungan, kadang juga hubungan kamu tuh nggak ngerti deh itu pacaran atau bukan, karena rasa trauma kamu di masa lalu ya, membanding-bandingkan juga masa lalunya juga. Jadi seolah-olah kamu tuh
nggak mau terlalu open hati kamu. Jadi pasangan kamu tuh ngerasa kamu tuh nggak sayang sama dia gitu ya. Nomor tiga ini orang-orang yang sering gagal itu karena kamu nggak menunjukkan apa ya, ekspresi kamu lah kayak gitu. Kalau kamu suka cinta, kamu lebih kayak pendem aja gitu ya. Kalau misalkan kamu kangen, kamu pendem aja. Jadi kamu juga menjalani hubungan sama orangnya kayak gitu juga jatuhnya gitu. Karena aku rasa di sini kamu energinya tuh nggak positif, kamu negatif, kamu selalu memendam apapun yang kamu rasakan ya. Karena mungkin bentuk masa lalu yang kamu rasakan kayak istilahnya kegagalan orang tua kamu ya, bisa jadi, atau kamu melihat orang lain gagal tuh jadi kayak membuat kamu tuh nggak mau terlalu all out perasaan kamu gitu ya. Kamu nggak mau terlalu show off kayak pasangan kamu tuh ke pasangan kamu. Jadi kamu sayang sebenarnya, pasangan kamu tuh sayang, tapi kamu tuh kayak menyangkal perasaan tersebut. Nggak mau terlalu suka banget, nggak mau terlalu perhatian banget gitu, udah biarin aja gitu. Padahal sebenarnya kamu cinta, kamu sayang gitu. Cuma karena kamu kayak menyangkal atau mendinai pasangan kamu sendiri, jadi kamu tuh kayak nggak menjadi diri kamu sendiri gitu. Aku rasa kamu selalu overthinking juga ya. Overthinking sebenarnya bukan yang ke posesif sih, tapi lebih kayak kamu menganggap sebuah hubungan itu nggak mau dianggap serius banget gitu. Jadi aku ngerasa kamu juga untuk ke tahap selanjutnya kayak pernikahan gitu, kamu masih mikir-mikir gitu. Entah mungkin yang nomor tiga ini pernah gagal rumah tangga juga kan, nggak tahu ya. Karena aku sih ngerasa nomor tiga ini lebih kayak orang yang nggak mau terlalu menunjukkan cintanya, tertutup gitu. Sebenarnya kan kalau kita cinta sama seorang ya tunjukkan aja gitu perasaan kamu, tunjukkan aja feeling kamu gitu, supaya kamu juga nggak tertekan gitu. Karena aku rasa nomor tiga ini tuh lebih banyak memendam perasaan yang membuat kamu tuh jadi kayak tertekan sendiri gitu ya. uh, ini yang membuat kamu sering gagal ya. Jadi pasangan kamu tuh bingung sama hati kamu tuh seperti apa sih gitu. Kamu susah banget ditebaknya gitu. Jadi intinya jangan terlalu yang misterius banget lah ya gitu. Kalau kamu sayang ya tunjukkan aja gitu, daripada nanti pasangan kamu pergi kan, nanti yang ada kamu malah nyesel gitu. Kayak kira-kira pasangan yang cocok buat kamu ya, atau karakter yang cocok buat kamu seperti apa. Ada Four of Pentacle, Two of Wands, sama One of Swords. Aku sih ngerasa di sini energinya pria yang cocok buat kamu atau wanita yang cocok buat kamu itu orang yang juga bisa memahami kamu. Dalam arti kamu kan selama ini mungkin sering kayak menutup perasaan kamu. Nah dia ini orangnya nggak capek gitu, orang yang nggak capek ngorek-ngorek tentang kehidupan kamu, dalam arti perasaan kamu juga lah kayak gitu. Karena aku rasa kalau prianya pasif juga itu susah gitu. Jadi memang harus aktif ya. Pria yang cocok buat kamu itu pria yang aktif, pria yang istilahnya bisa mengimbangi dari komunikasi gitu. Kadang kan kalau kamu komunikasinya udah ngobrol selesai ya udah gitu. Nah ini orang yang harus benar-benar nggak ada lelahnya lah buat ngobrol gitu. Dan kalau bisa mungkin komunikasinya juga intens ya. Karena aku rasa kalau kamu berhubungan sama pria yang pasif juga ya bubar gitu. Karena kalian hanya akan sama-sama mendam perasaan kalian masing-masing gitu. Nah jadi harus yang ceria gitu ya, jadi supaya kamu juga ngikutin energi dia gitu. Karena aku rasa orang yang tertutup juga nggak akan cocok buat kamu, yang ada kamu juga ikut-ikutan gitu. Kalau prianya atau wanitanya ceria terus ekspresif gitu ya, itu akan membuat kamu ketarik juga energinya gitu. Dan aku sih ngerasa kamu harus menemukan orang-orang yang istilahnya suka bergaul juga ya. Kalau orang yang suka bergaul itu akan cocok buat kamu, karena kamu juga akan ketarik juga sama gitu. Kalau misalkan kamu berhubungan sama orang yang jarang bergaul, sibuk dengan kesibukan dia sendiri, ya udah kamu akan menjalani hidup kayak gitu-gitu juga gitu. Dan kalaupun penting di sini juga kamu juga sering-sering diajak jalan sama dia, dalam arti kumpul sama teman-temannya, hangout bareng gitu. Jadi memang pasangan cocok buat kamu itu orang yang mudah bergaul ya, banyak temennya. Ini kebalikan sama yang nomor 2. Kalau nomor 2 kan istilahnya nggak boleh kan kalau memang dia punya teman banyak gitu. Karena kalau ini justru kamu harus menemukan pasangan yang temannya banyak juga ya, supaya bisa saling sharing juga, supaya hobinya kamu sama dia juga ada hobi baru gitu ya. Karena aku rasa kalau kamu gitu-gitu terus ya pasangan kamu juga bakal bosen gitu. Jadi aku rasa pasangan yang cocok buat kamu itu orang yang memang tipe-tipe kayak contohnya kayak Gemini lah kayak gitu ya. Dia tipe-tipe yang ceria, terus pintar bergaul juga kayak Scorpio kayak gitu. Itu akan pas buat kamu nantinya gitu. Karena aku ngerasa di sini energinya ini kamu nggak bisa berhubungan sama orang yang diem aja gitu ya. Karena
pria yang cocok atau wanita yang cocok buat kamu itu ya begitu, yang ekspresif, yang bawel gitu, yang banyak ngomong, yang ceria gitu. Mungkin awalnya kamu agak risih ya, cuma nantinya kamu bakal terbiasa sih. Oke, aku rasa cukup ya untuk reading kali ini. Nanti aku bukain video-video selanjutnya. Mungkin aku bakal agak lebih sering kali ya bikin video buat kalian supaya channel aku hidup karena mungkin beberapa bulan ini aku off ya. Oke, semoga kalian terhibur ya. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like and share video aku. Kalau nggak suka ya sudahlah ya. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Selamat beraktivitas. Bye all.